Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu sukacita kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base hari ini Jumat 30 Juni 2023. Semoga saya jumpai Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semangat untuk melanjutkan segala tugas dan pelayanan kita hari ini. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berlimpah pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami menaikkan syukur atas segala kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Secara khusus kami boleh melewati malam istirahat kami dengan baik, dan pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari pemberian Tuhan yang baru bagi kami. Sebelum kami akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan terlebih-lebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan, dan berkati setiap anak-anak-Mu yang menyediakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah oleh firman-Mu kami akan mendapat kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua bagian bacaan firman Tuhan, yaitu dari Yeremia 8 ayatnya yang keempat, dan yang kedua dari Lukas 17 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Dari Lukas 17 ayat yang kelima, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu hidup dalam kesuksesan baik di bidang ekonomi, pengetahuan, dan kemakmuran di dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Namun kesuksesan dan keberhasilan mereka tidak dibarengi dengan pertumbuhan secara rohani yang baik, sehingga menimbulkan suatu kesombongan, dan mereka juga mengalami degradasi iman, bahkan sampai melakukan perzinahan rohani. Setelah mengalami kejatuhan dalam perzinahan rohani, mereka tidak juga mau bertobat, tetapi terus-menerus hidup berkubang di dalam dosa kenajisan mereka. Kejahatan yang dilakukan semakin menjadi-jadi setelah mereka mendirikan bukit pengorbanan yang mereka beri nama Tofet di suatu lembah yang disebut lembah Ben Hinnom.
Di sana mereka membakar anak laki-laki dan perempuan sebagai persembahan kepada berhala. Sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Allah, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia 7 ayatnya yang ke-31. Apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan apa yang benar sudah tidak dapat mereka bedakan lagi. Sehingga ketika ada peringatan-peringatan sebagai tanda hukuman dari Tuhan, mereka justru menyangkalinya dan menganggap semuanya itu adalah suatu kejadian yang biasa-biasa terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan mereka merasa sudah nyaman hidup di dalam dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya melalui Nabi Yeremia Allah berfirman, apabila orang jatuh, masakan ia tidak kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Demikianlah Yeremia mengingatkan mereka bahwa mereka telah jatuh di dalam dosa dan berjalan di jalan yang bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan. Mereka telah berpaling dan hidup dalam kesesatan. Namun bangsa yang tersesat itu menolak untuk kembali kepada Tuhan. Penolakan itu tidak terlepas dari pemahaman bahwa tanpa campur tangan Tuhan pun mereka tetap dapat hidup dalam kemakmuran, mereka tetap dapat hidup bahagia karena mereka memiliki ilah lain yang bisa mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Selain itu, para imam juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa hukuman Allah tidak akan terjadi karena mereka tetap memberikan persembahan-persembahan mereka kepada Allah dan tetap melakukan ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Bapak Ibu, ketika seseorang jatuh maka sudah sewajarnya mereka akan bangun dan berdiri kembali. Atau ketika seseorang berjalan di jalan yang salah, maka sewajarnya lah mereka berbalik arah dan kembali kepada jalan yang benar atau bertobat. Namun tidak demikian halnya dengan bangsa Yehuda dalam bagian firman yang kita baca pada pagi hari ini. Mereka telah menerima banyak berkat dan kesuksesan dari Tuhan. Bukannya mereka bersyukur, tetapi malah sebaliknya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan hidup berdasarkan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Mereka berpikir Allah dapat berkompromi dengan dosa-dosa mereka. Mereka berpikir bahwa Allah dapat disogok dengan persembahan-persembahan atau ibadah-ibadah mereka. Mereka bahkan juga menduakan Allah dengan beribadah dan memberi persembahan kepada berhala. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Yeremia agar menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Yehuda supaya mereka mengalami pertobatan. Yeremia menubuatkan hukuman bagi mereka jika mereka tidak mengubah kehidupan mereka dan kembali kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-19 dikatakan, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu
dan tidak gemetar terhadap aku, Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan teguran keras bagi bangsa Yehuda pada waktu itu dan juga bagi kita pada hari ini. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita dapat belajar bahwa ketika kita diberikan kesuksesan atau keberhasilan di dalam kehidupan kita, janganlah kita lupa diri dan menganggap semua keberhasilan atau kesuksesan itu adalah karena kepintaran kita atau karena usaha kita, sehingga kita menjadi sombong dan memegahkan diri. Sadarilah bahwa kita tidak akan mampu berbuat apapun tanpa campur tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, janganlah kita pernah menduakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah Allah yang cemburu dan Allah tidak pernah mau berkompromi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, janganlah kita membiasakan diri untuk hidup di dalam dosa sehingga kita tidak tahu membedakan manakah kehendak Allah atau manakah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga kita tidak dapat merasakan teguran-teguran dari Tuhan dan kita tidak pernah mengalami pertobatan. Karena itu marilah kita hidup di dalam pengandalan kepada Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang ada banyak hal yang akan menggoda kita dan kita tidak akan mampu untuk menolaknya dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Karena itu marilah kita tetap memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus-menerus menambahkan iman kita sehingga semakin hari kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan dan kita dikuatkan untuk menolak hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dengan kata lain, marilah kita hidup di dalam pengandalan kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul-rasul di dalam bacaan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat yang kelima. Biarlah kita terus memohonkan agar Tuhan menambahkan iman kita hari lepas hari sehingga semakin hari kita semakin teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga. Pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan di dalam iman kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Engkaulah kami dimampukan untuk bangkit dan kembali kepada Tuhan ketika kami telah jatuh dan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Engkau kami memiliki pengharapan untuk menerima pengampunan dan kasih karunia keselamatan serta kehidupan yang kekal. Pada pagi hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing. Mampukan dan kuatkanlah kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan, agar dalam seluruh kehidupan kami nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita temui di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom.